Para profesor, senior, dan kolega dari seluruh dunia yang saat ini sedang mengikuti di International Conference yang diadakan oleh the International Mental Health Training Center of Taiwan. Perkenalkan, saya Yuniar dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Weddiodiningrat di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan untuk berbicara di dalam event yang penting ini, sehingga kita bisa bersama-sama belajar satu sama lain. Izinkan saya membagikan presentasi yang sudah saya siapkan. Baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan hal positif atau pertumbuhan kepribadian yang dialami oleh staf-staf kami di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Weddiodiningrat Lawang tentang beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan mereka dan bagaimana mereka menemukan hikmah atau blessing dalam kesempatan mereka mengalami COVID-19 dalam masa pandemi ini. Saya Direktur di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan bertanggung jawab atas sekitar 800 orang staf di rumah sakit kami. Minat saya terutama adalah di bidang psikiatri geriatrik, kemudian psikiatri komunitas, dan juga manajemen rumah sakit. Seperti kita ketahui bersama, saat ini pandemi COVID belum berakhir, kita belum tahu kapan ia akan berakhir dan juga dalam kondisi seperti apa. Nah, yang ada saat ini adalah kita berada dalam situasi yang sangat tidak menentu, tidak pasti, kompleks, dan juga penuh keraguan. Hal ini tentu tidak hanya dialami oleh masyarakat umum, namun juga staf di pelayanan kesehatan, di fasilitas pelayanan kesehatan. Kita semua sama-sama memiliki potensi untuk mengalami berbagai gangguan kesehatan jiwa akibat situasi yang tidak menentu ini. Bisa mulai dari gangguan tidur, gangguan makan, cemas, depresi, PTSD, dan sebagainya, yang saat ini saya yakin sudah banyak sekali kita dengar melalui berbagai sesi seminar yang diselenggarakan oleh berbagai profesi. Nah, dalam konteks manajemen rumah sakit, tentu hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas kerja dari staf di rumah sakit kami. Karena itu kami berusaha untuk mengetahui apa sumber stres yang paling sering membuat mereka sedih atau tertekan dalam masa COVID pandemik ini. Yang pertama adalah kondisi medik yang cukup serius yang dialami oleh beberapa di antara staf kami tersebut. Yang kedua adalah reinfeksi, di mana mereka mengalami kekhawatiran karena walaupun sudah 3 kali menjalani vaksinasi, ternyata mereka masih mengalami infeksi juga. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan medical supplies dan tempat tidur rumah sakit ketika mereka membutuhkan. Yang keempat adalah kompleksnya masalah ketika mereka akan menjalani hospitalisasi. Antara lain misalnya pada staf-staf yang masih memiliki anak kecil atau orang tua yang berada dalam pengawasannya, sementara mereka harus menjalani hospitalisasi, tentu timbul pemikiran siapa yang akan merawat anak-anak tersebut ketika mereka berada di rumah sakit. Kemudian yang berikutnya adalah walaupun berbagai informasi sudah sangat mudah kita dapatkan di internet, namun sebetulnya tidak ada yang yakin bahwa pengetahuan kita tentang COVID-19 ini sudah lengkap. Kita tidak tahu informasi mana yang benar maupun informasi mana yang salah. Dan hal ini tentu juga sedikit banyak menimbulkan keresahan di dalam diri kita semua. Dan ini adalah masalah yang cukup besar yang kami alami di sini, di mana karena belum cukup literasi tentang COVID-19, maka stigma ini masih sangat berat kami alami di sini pada tenaga kesehatan. Masih banyak anggota masyarakat yang berpikir bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan pulang akan membawa virus dan menyebarkan ke lingkungan. Nah, hal ini juga adalah salah satu sumber stres yang menjadikan teman-teman kami di rumah sakit jiwa tidak nyaman. Untuk menghadapi hal-hal tersebut, tentu kami berkewajiban untuk memberikan support bagi teman-teman kami tersebut.
Selain menyediakan akses untuk pelayanan fisik, kami berusaha memberikan dukungan psikososial untuk menumbuhkan resiliensi mereka di masa pandemi ini. Yang pertama adalah kami menyediakan konseling tidak berbayar yang diberikan oleh para psikolog dan psikiater di tempat kami bagi teman-teman atau staf yang membutuhkan. Yang berikutnya adalah penggunaan ruang relaksasi yang biasanya kami peruntukkan untuk pasien. Saat ini kami izinkan untuk kami sediakan untuk dipergunakan oleh teman-teman. Tentu di bawah supervisi psikolog juga agar mendapatkan efek yang bisa sesuai dengan kondisi mereka. Kami juga berusaha menyelenggarakan beberapa fun activities seperti cooking class, kemudian yoga class, dan juga fun games yang kami harapkan bisa mendatangkan energi positif untuk merangsang imunitas mereka. Dan beberapa kali kita juga mengadakan health talk tentang masalah-masalah yang relevan dengan kondisi pandemi COVID ini. Antara lain tentang masalah COVID sendiri, kemudian tentang kebutuhan nutrisi dalam masa COVID, tentang bagaimana mengenali COVID dan menangani COVID pada anak-anak dan sebagainya. Gitu. Namun dalam perjalanannya kami melihat bahwa ternyata support yang kami sediakan ini tidak terlalu banyak digunakan oleh teman-teman kami. Masih ada hambatan di mana mereka merasa bahwa kalau menggunakan fasilitas dukungan psikososial ini, mereka justru akan mendapatkan stigma dari sekitarnya karena dianggap lemah dan sebagainya. Kami berusaha mencari tahu support apa yang ternyata yang dirasakan sangat berharga atau sangat mendukung untuk kekuatan mereka dalam menjalani penyakit ini. Ternyata yang cukup signifikan adalah dukungan dari anggota keluarga mereka sendiri, kemudian juga dari teman-teman di komunitasnya, serta dari pemimpin-pemimpin spiritual. Gitu. Jadi ternyata hal ini jauh lebih berharga untuk mereka daripada dukungan psikososial yang kami sediakan di rumah sakit. Gitu. Namun kami tidak berhenti di situ, kami tetap menyampaikan kepada teman-teman ini bahwa walaupun mungkin belum terasa manfaatnya sekarang, tapi kami tetap akan menyediakan dukungan psikososial seperti yang mereka butuhkan. Kapanpun mereka membutuhkan, mereka boleh datang dan menggunakan dukungan psikososial tersebut. Ya. Kalau selama ini berbagai seminar telah membahas macam-macam gangguan, baik fisik maupun psikologis yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, maka dalam kesempatan ini saya ingin membagikan beberapa hal positif yang dialami oleh staf kami yang mereka temukan dalam perjalanan spiritual selama menjadi pasien COVID-19. Kita tahu bahwa ada pepatah yang menyatakan bahwa every cloud has a silver lining. Setiap kejadian selalu ada hikmahnya, selalu ada pelajaran di baliknya. Nah, ini adalah yang pertama yang ingin saya bagikan adalah tentang Dr. A, seorang psikiater wanita yang memiliki 4 orang anak dan juga dia sendiri sudah 3 kali mengalami COVID-19, 3 kali mengalami karantina, terpisah dengan anak-anaknya. Nah, salah satu kejadian adalah ketika pada serangan pertama, dia dan suaminya masuk dalam kondisi COVID yang cukup berat sehingga harus menjalani hospitalisasi berdua di rumah sakit. Sementara 2 di antara anaknya mengalami COVID juga, tapi dalam kondisi ringan, sehingga mereka harus menjalani isolasi di rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara mereka masih sangat kecil, yang satu berusia 5 tahun dan satunya berusia 8 tahun. Dia sudah merasa sangat bersyukur, dokter ini sudah merasa sangat bersyukur bahwa ternyata anak-anaknya yang harus menjalani isolasi itu juga bisa dengan tenang packing pakaiannya sendiri lalu berangkat bersama petugas kesehatan ke rumah isolasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara 2 orang lagi anaknya yang sehat, yang tidak mengalami COVID, menjalani isolasi di rumah mereka. Jadi ini adalah situasi yang cukup berat saat itu buat mereka, namun ternyata sepanjang perjalanannya mereka menemukan bahwa
teman-teman yang bahkan yang sebelumnya tidak pernah bertemu muka dengan mereka juga memberikan support yang sangat kuat. Mereka menyediakan suplemen, menyediakan makanan, dan menyediakan kebutuhan bagi anak-anak yang sedang berada di isolasi, baik di rumah maupun di rumah isolasi milik pemerintah. Dan ini tentu sangat membuat mereka berbesar hati serta bisa menjalani perawatannya di rumah sakit dengan baik. Hal-hal ini terulang hingga episode kedua maupun ketiga dari COVID yang dialami oleh Dr. A. Nah, dari pengalaman ini, Dr. A merasa bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa mereka ini sebetulnya memiliki cinta yang berlimpah. Mereka dianugerahi cinta yang berlimpah dari teman-temannya. Teman-temannya menyampaikan kepada mereka bahwa walaupun tidak menelpon, walaupun tidak melakukan video call, mereka ada apabila dibutuhkan. Mereka akan berdoa diam-diam dan ada apabila dibutuhkan. Nah, hal ini adalah support yang sangat besar, yang sangat berharga bagi Dr. A dan teman-temannya. Dari kejadian ini, mereka merasa bahwa mereka harus lebih banyak menunjukkan atau memberikan support kepada teman-temannya yang lain. Kasus kedua adalah dari seorang perawat muda laki-laki yang baru menikah. Kebetulan dia juga memiliki faktor risiko berupa asma bronkiale yang tentu memperberat penyakitnya. Dia harus dirawat di sebuah rumah sakit yang berjarak 40 km dari rumahnya, karena itu adalah satu-satunya rumah sakit, satu-satunya tempat tidur yang tersedia pada saat itu. Dalam kondisinya yang buruk tersebut, dia beberapa kali menyaksikan kematian dari teman-teman di sekitarnya, teman-teman yang sesama pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit yang sama dengan dia, dan dia juga merasa sedih karena harus berjauhan dengan istrinya yang juga mengalami COVID tapi tidak bisa dirawat di rumah sakit. Nah, hal ini tentu menyebabkan munculnya beberapa kali serangan asma yang memperburuk perjalanan penyakitnya. Namun ternyata Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menikmati hidup dan memudahkan dia untuk mendapatkan donor plasma yang pada saat itu sangat sulit didapatkan. Jadi dengan kondisi tersebut akhirnya dia berangsur pulih dan kemudian dia memandang bahwa kejadian mengalami penyakit COVID ini adalah hadiah dari Tuhan untuk memberikan dia kesadaran bahwa hidup ini adalah tentang menolong orang lain. Karena itu, setelah selesai menjalani perawatan, dia langsung memberikan menjadi donor plasma dan juga beberapa kali mengadakan seminar untuk memberikan dorongan atau dukungan kepada penderita lain yang juga sedang menjalani COVID-19. Dia sangat bersemangat untuk membayar atau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan tentang atas hadiah kehidupan, hadiah kesempatan kedua menikmati kehidupan yang menurutnya sangat luar biasa. Hal yang ketiga adalah tentang seorang staf administratif laki-laki yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Masalah dalam rumah tangganya saat itu cukup buruk, namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperbaikinya karena cukup banyak waktu di mana kami tugaskan untuk bekerja di luar kota selama beberapa hari bahkan beberapa minggu, sehingga kesempatan untuk berkumpul dengan anak dan istrinya adalah suatu kemewahan untuk dia. Nah, ketika mengalami COVID-19, dia harus menjalani karantina di rumah bersama istri dan anaknya selama 2 minggu, dan itu ternyata menjadi saat yang sangat berharga di mana mereka bisa memperbaiki kembali hubungan dalam rumah tangganya, sehingga hubungan perkawinannya kembali normal. Dan dia memandang bahwa kesempatan ini kembali adalah hadiah dari Tuhan untuk memperbaiki hidupnya. Dia mendapatkan kembali kehidupan perkawinannya yang damai, yang indah setelah mengalami COVID-19. Nah, jadi dari beberapa contoh tersebut, saya juga menarik kesimpulan bahwa ternyata tidak hanya hal negatif yang dibawa oleh COVID-19, namun pada beberapa orang ini justru menumbuhkan pada mereka kekuatan spiritual dan juga
caring attitude pada teman-teman kami ini. Jadi di samping semua penderitaan yang dibawa COVID-19 juga untuk beberapa penyintasnya adalah hikmah yang tersembunyi yang membawa pertumbuhan personal atau personal growth bagi penyintasnya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap bahwa dengan menyampaikan hal ini ada lebih banyak lagi survivor dari COVID yang bisa juga menemukan makna atau meaning dari ujian COVID-19 yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih.